Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dita Hasibuan dengan NIM 2243111082. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis pada mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Frinawati Lestarina Barus, SPD MPD. Sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sintaksis. Jadi, menurut para ahli, sintaksis itu merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur kalimat dan bagaimana kata-kata diatur dan dihubungkan untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna. Mari kita pahami lebih dalam tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Jadi, fungsi sintaksis dalam struktur kalimat itu ada beberapa bagian, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Subjek itu berarti pelaku atau topik dalam kalimat. Contohnya, Adi makan nasi. Dalam kalimat ini yang berfungsi sebagai subjeknya yaitu Adi, karena Adi merupakan pelaku dalam kalimat ini. Yang kedua itu predikat. Predikat itu berarti menyatakan tindakan atau keadaan. Seperti kata makan dalam kalimat Adi makan nasi. Berarti yang menjadi predikat dalam kalimat itu adalah makan, karena kata makan itu menyatakan tindakan dalam kalimat itu. Yang ketiga itu ada objek. Objek itu berarti yang dikenai tindakan, seperti dalam kalimat yang pertama itu Adi makan nasi. Yang dikenai tindakan dalam kalimat ini yaitu nasi. Jadi objeknya adalah nasi. Yang keempat itu ada keterangan. Keterangan itu memberikan tambahan informasi seperti waktu, tempat, dan cara. Nah, dalam kalimat yang pertama tadi, Adi makan nasi bisa kita tambahkan menjadi Adi makan nasi tadi siang. Jadi, ada keterangan dalam kalimat itu yaitu tadi siang. Yang terakhir itu ada pelengkap. Pelengkap itu adalah unsur tambahan yang memperjelas predikat. Misalnya, dalam kalimat pemerintah membangun jembatan yang sangat megah. Nah, kalimat ini bisa saja hanya pemerintah membangun jembatan, akan tetapi ditambahi oleh sangat megah. Nah, sangat megah inilah yang menjadi pelengkap dalam kalimat itu. Kategori sintaksis dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada nomina atau kata kerja. Nomina atau kata kerja ini berarti kata yang menyatakan nama dari seseorang atau nama tempat atau segala sesuatu yang dianggap benda. Contohnya itu buku, Adi, dan lain-lain. Yang kedua itu verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja ini adalah menunjukkan tindakan, keberadaan, atau pengalaman yang dilakukan oleh subjek. Ini adalah kategori yang paling sering menjadi predikat. Contohnya itu makan, pergi, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat ini adalah menerangkan sifat atau keadaan dari suatu benda, orang, atau hal. Fungsinya untuk menggambarkan kualitas atau karakteristik. Contohnya besar, baik. Dalam satu kalimat ini bisa menjadi dia sangat baik, begitu contohnya. Yang terakhir itu ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang menjelaskan kata lain. Bisa kata kerja, kata sifat, atau bahkan kata keterangan lainnya. Adverbia memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, cara, atau jumlah. Misalnya, pohon itu lebat dan sangat tinggi. Nah, pohon itu lebat dan dilengkapi dengan kata sangat tinggi. Setelah kita mengetahui bagaimana fungsi, kategori, dan peran sintaksis, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana hubungan antara fungsi, kategori, dan peran sintaksis dalam analisis kalimat. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kategori itu berarti menentukan bentuk kata, fungsi yaitu berarti menentukan posisi kata dalam suatu kalimat, sedangkan peran itu menunjukkan makna semantis kata dalam konteks. Contohnya, kalimat adik membeli buku di toko kemarin. Adik itu berfungsi sebagai subjek, kategorinya itu termasuk dalam nomina, dan perannya itu sebagai pelaku. Membeli berfungsi sebagai predikat, termasuk dalam kategori verba, dan perannya itu sebagai tindakan. Yang ketiga itu buku. Buku ini berfungsi sebagai objek, termasuk dalam kategori nomina, dan perannya sebagai sasaran. Sedangkan di toko berfungsi sebagai keterangan tempat, termasuk dalam kategori adverbia, dan perannya itu sebagai lokasi. Dan yang terakhir ada kemarin. Kemarin termasuk berfungsi sebagai keterangan waktu, kategorinya yaitu adverbia, dan perannya sebagai waktu kejadian. Dengan memahami fungsi, kategori, dan peran sintaksis, kita tidak hanya bisa membuat kalimat yang benar secara tata bahasa,
ini kita juga bisa menyampaikan pesan yang jelas tanpa membingungkan lawan bicara kita. Begitu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.